Bukan endorse, Sat. Surat An-Nur ayat 35. Saya cuma katakan kalau Anda ingin cari solusi zaitun, maka boleh. Kalau enggak ada masalah. Di seluruh tempat-tempat lain ada. Yang penting minum zaitun. Ini untuk bagian dada ke atas, trachea sampai mulut, zaitun. Nih. Tuh, ya. Gitu. Zaitun itu. Zaitun ya. Dihangatkan. Saya cari zaitun enggak ada. Alhamdulillah saya punya jahe dengan habatus soda. Itu saya minum. Ya, saya nggak bilang itu. Saya bilang yang paling bagus itu ada Al-Quran menyatakan zaitun. Maka ini wajib kita percaya lebih daripada udah diambil. Sebagai pengobatan yang paling utama, zaitun. Masya Allah. Gak bisa ke Palestina kita kalau gak cintai zaitun. Karena paling banyak suburnya itu berada di Palestina. Cinta Palestina? Masya Allah. Ya. Zaitun ya? Masya Allah. Jadi zaitun ini supaya kita tidak salah bagaimana proses pembelajaran syar'iyahnya, mengambil rujukan dan akarnya. Al-Quran. Jangan protes, jangan bantah. Namanya terserah ya. Begitu sudah semua ada di depan Anda, ini cara pemilihan Bu. Ada orang sakit, batuk, bertahun-tahun, perutnya sakit. Apa yang perlu Anda berikan pertama sekali? Sekarang aja Anda bilang madu. Coba yang dapat umroh sama rumah tadi coba. Kalah dalil ini, gara-gara ini. Ini yang saya ingin katakan, bahwasannya iman kita ini masih belum bermain dengan kuat untuk tataran ini. Ya. Mana pilihan kita, yang umroh, rumah, atau yang ada dalam Al-Quran? Kembali lagi pada kita. Umroh ada dalam Al-Quran, tapi jualan itu untuk dapat umroh tidak ada dalam Al-Quran. Enggak, ini supaya kita berhati-hati untuk dalam standar prioritas memberikan ya sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Saya belajarnya begini, kenapa saya menangis begitu, saya selalu mengingat apa yang saya kerjakan. Andai kata begini, Rasulullah yang senang minum madu, zaitun dengan kurma, lalu beliau andai kata, ini bukan afirmasi ya. Bukan afirmasi ya. Anda jangan bayangkan Rasulullah ada di sini. Bayangkan Anda dalam surganya Allah, duduk bersama Rasulullah. Anda batuk dan sakit, Anda minum Panadol. Bagaimana rasanya Rasulullah itu? Andai kata Pak. Ini susah lah nih kan. Nanti kita kasih betul-betul di afirmasi, selesai ya. Ya, Anda nyaman.
Ya, baik Pak. Ya, jangan pakai jarak panjang atau mundur ke belakang ya. Kita ingin mengatakan sedih Rasulullah. Andai dia tahu umat-umatnya mendahulukan apa yang direferensikan oleh manusia daripada dengan apa yang direferensikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya. Silsilah kedua, yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua adalah terakhir. Sehingga Al-Qur'an sendiri menyebut dirinya sebagai Al-Qur'an menyebut benda-benda lain, alat-alat lain, buah-buah lain. Akhirnya Al-Qur'an menyebutkan dirinya sendiri sebagai syifa. Masa nggak percaya dengan syifa? Hadirin. Ya. Qul huwa lilladzina amanu huda wasyifa. Al-Qur'an adalah obat, petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Satu, kalau kita tidak meyakini Al-Qur'an sebagai pengobat, maka lunturlah iman kita. Ini yang bahaya sekali, Pak. Kalau kita percaya tadi sihir dan sebagainya, maka itu keluarkan iman kita dari diri kita. Tapi kalau ini kita mengeluarkan iman kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita sudah ada di forum yang sama. Ya, kekuatan yang sama. Meyakini Al-Qur'an sebagai syifa. Maka jangan ada pilihan lain dalam hidup kita. Maksimalkan, fahami, belajar, upgrade diri bagaimana Al-Qur'an itu bisa masuk pada diri kita dan bisa menjadikan syifa bagi diri kita. Ya, itu dia. Ya. Yang kedua, belum kedua lagi, catatan besarnya dari step pertama. Step pertama itu adalah Al-Qur'an sebagai akar rujukan utama. Apakah kita sudah benar-benar dan sungguh-sungguh dengan segala waktu dan harta untuk belajar apa yang dibenarkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana sungguh-sungguhnya dan nyatanya kita mencoba memahami keilmuan lainnya? Dipertanyakan ini. Kita belajar hipnosis sungguh-sungguh, bayar mahal jutaan. Belajar tentang multi level marketing jutaan masuknya. Pernah nggak kita belajar bayar mahal-mahal untuk memahami Al-Qur'an? Berhari-hari, habis waktu kita, safar sampai 15 hari lebih untuk memahami Al-Qur'an sebagai syifa. Subhanallah. Maka kalau belum, berarti kita belum berkorban apapun untuk meyakini diri kita Al-Qur'an sebagai syifa. Allahu Akbar. Kenapa jadi diam begini ya? Yang kedua akarnya. Pertama Al-Qur'an, yang kedua akarnya adalah As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikeluarkan, dikerjakan, dikatakan dan diamnya Rasulullah atas perbuatan sahabat, ini harus yakin dan hakul yakin yang terbaik daripada profesor doktor yang ada di Jepang tadi. Nggak tahu saya, tadi ada. Nggak tahu lah saya. Jangan doakan untuk dapat hidayah, ya. Kenapa? Karena doa itu seperti kita mendoakan Ahok jadi Islam. Agak sulit rasanya. Maka doalah kita untuk mendapatkan sesama muslim untuk dikuatkan imannya. Allahumma ighfir lil muslimi wal muslimat. Beda ya? Taib dan. Boleh ya? Boleh. Oh, alhamdulillah. Hidayah. Ya. Nah, sudah langsung dibetulkan dan senang sekali. Jadi Ahok itu bagaimana kita doakan, San? Islam. Ya. Hah? Bagaimana urus? Oh iya. Baik. Berarti ampunan tidak ada. Hidayah insya Allah ada. Jalan menuju ya. Nah. Jadi saya ingin kembali lagi bahwasannya dengan mati-matinya ini bahwasannya
Ini adalah sosok yang teladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, global besarnya adalah, barometer utamanya adalah, kekuatan utamanya adalah mencontoh baginda Rasulullah. Baik dalam kehidupannya, baik dalam lingkungan keluarganya, ataupun dalam pengobatannya. Maka contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, proses pembelajaran pertama. Ini cuma contoh saja yang harus kita ikuti. Ya, asy-syifa'u fi salasah. Kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama adalah minum disebutkan Al-Quran. Rasulullah membenarkan. Minum madu, bukan cari madu. Beda ini bahasanya. Cari dulu. Ya boleh, pokoknya minum madu pokoknya ya. Ya. Pertama minum madu. Jadi kalau ada orang sakit pertama apa? Bukan a'udzubillah, bukan, minum madu dulu. Tenang Pak, tenang, santai, minum madu dulu. Mohon maaf ya, ada kebiasaan sedikit itu di tempat kami ya. Itu makan madu pakai jinten hitam, cuman colet-colet gini aja di tempat Unai. Datang aja, gratis. Madu dulu minum, baru sembuh dia. Yang kedua, bekam. Bekam Rasulullah, kesembuhan itu ada pada 3. Pertama madu, yang kedua al-hijamah, berbekam. Nah pertanyaannya, apakah saat kita sakit kita minum madu lalu berbekam? Ini dia, ada pertanyaan besar bagi kita. Benar nggak kita meyakini Rasulullah adalah suri tauladan, huswah yang terbaik dalam kehidupan, dalam kesehatan, dalam keluarga juga. Ya, yang terakhir, K itu dilarang karena sundutan api panas, mampu menciptakan bekas dan luka. Na'udzubillah, tidak usah dibahas. Berarti ada 2 yang paling utama kata Rasulullah, ada madu dan al-hijamah. Taib. Ini cara pengambilan, belajarnya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi, Rasulullah pernah mengatakan melalui hadis diriwayatkan Tirmizi, Hasan Gharib, apa dikatakan? Bahwasanya salah satu pekerjaan yang terbaik itu adalah pembekam. Sudah jadi pembekam, Pak? Sudah? Enggak ada yang jawab ya? Sudah jadi pembekam? Nah, alhamdulillah. Kita mengikuti ya. Next, proses pembelajaran secara syar'i. Ridallahu fi wa ridha walidai. Jadi Allah itu ridha kepada ridhonya orang tua. Ini Rasulullah bilang. Pembelajarannya begitu. Jadi artinya kita harus apa Pak? Memenangkan orang tua kita dulu. Baru istri dan anak kita, baru kawan kita, baru semuanya. Memenangkan hati orang tua kita dulu. Percuma kita jalan jauh, cari kunci surganya Allah, ternyata kunci surganya Allah di rumah. Terbengkalai. Ini Rasulullah yang bilang. Jadi jangan dakwahnya terlalu tinggi, di rumah ada kunci surga terbengkalai. Ini dilakukan oleh Rasulullah sebelum wafatnya, diwasiatkan kepada Umar. Suatu saat nanti ada seorang laki-laki keluar dari Yaman, mintalah doa darinya. Uwais Al-Qarni. Apa hebatnya dia? Taib, Masya Allah. Setiap Rasulullah katakan pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kita kurang yakin saja gitu. Saya pindah dari Jawa cuma ada satu aja kewajiban saya. Untuk menafkahi dan menjaga ibu saya. Saya kerjanya di Solo, Ustaz.
kerja di Solo, semua di Solo, pulang hanya ingin menjadikan kunci surga saya tidak hilang. Kembalilah kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Rasulullah mengatakan demikian, ridha Allah. Yang terakhir, hadis rupanya ini ya. Nah, habatus sodah tadi siapa yang bilang? Nah, ya. Gak muncul lagi dia. Nah tuh, habatus sodah. Apa? Kecuali apa? Kecuali kematian. Ada obat di dalam habatus sodah kecuali kematian. Allahu Akbar. Sudah kasih habatus sodah. Selalu bawa ya, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Saya nggak akan mengatakan habatus sodah itu bisa membuat orang muda, nggak bisa. Tapi janji Rasul, tidak ada yang bisa menghalangi dari penyakit kecuali kematian. Maka ini obat yang paling luar biasa. Dan telah ditemukan, hadirin yang dimuliakan Allah, apabila suatu saat nanti ditemukan kajian ilmiah tentang luar biasanya habatus sodah, madu dan lain-lain, tidaklah mengurangi kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ditemukan sebuah penelitian ilmiah tentang kekurangan, tentang tidak berkahnya, tentang tidak mudaratnya, atau mudaratnya tentang semua yang telah Allah nukilkan dan Rasulnya, maka hendaklah teguhkan iman kita. Akan hadir di depan kita produk-produk yang akan mengalahkan keimanan kita. Akan hadir ini muliakan Allah. Ya. Dan yang terakhir, sebelum selesai ambil kesimpulan, silsilah proses pembelajaran adalah ijma' salafus salih. Ya, catatannya adalah tidak terdapat satupun, sudah saya sampaikan, kiat keilmuan hipno yang menjadi penelitian dari para keilmuan Islam, baik yang tempo dulu maupun yang modern, untuk membenarkan kajian keilmuan tentang hipno dan sejenisnya, bahkan keturunannya, tidak ada. Kalau Al-Quran tidak pernah mengatakan, Rasulullah tidak pernah mencontohkan, dan sahabat tidak ambil peduli dengan hipno dan turunannya, maka hukumnya apa? Ya, saya ulangi. Jika Allah tidak pernah menukilkan di dalam Al-Quran, jika Rasulullah tidak pernah mencontohkan, dan sahabat-sahabat salafus salih tidak pernah memberikan perhatian kepada keilmuan ini, maka posisi ilmu ini di mana? Wow. Di mana, Ustaz? Keilmuan ini di mana? Memang gue pikirin, Ustaz. Ya. Kalau fatwanya sudah jelas tadi. Ya, ini tinjauan syariahnya. Jadi bagaimana caranya adalah yang keempat, Ustaz. Nih, yang keempat cara pengambilan keilmuannya adalah segala keilmuan yang tidak berbenturan dan tertolak oleh silsilah pembelajaran 1, 2, 3, maka tinggalkan. Kalau tertolak, tinggalkan. Saya bukan memfatwa haram dan tidak. Karena saya bukan orang yang mengambil fatwa. Saya ingin mengatakan kepada Anda, jika tidak ada dan tertolak oleh Al-Quran, sunnah dan salafus salih, tinggalkan. Tinggalkan. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun. Statementnya adalah, jika Al-Quran tidak pernah menukilkan, Rasulullah tidak pernah memberikan contoh, dan sahabat-pensahabat dan salafus salih pun tidak pernah perhatian kepada ini, maka tinggalkan. Keilmuan ini tidak punya kebaikan sedikit pun. Masalah sihir, tadi sudah disampaikan ada fatwanya. Saya sebagai pelaku, maka mengatakan, tinggalkan. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Di mana letak tidak ada manfaatnya? Ya. Ya. Kenapa begini ya? Kemarin nggak begini. Nah, ini dia. Saya jelaskan. Ini langsung sebagai praktisi ya. Yang pertama, proses perjalanan.
tersembunyi sampai terbuka. Awalnya tidak boleh diketahui oleh orang manapun, karena sifatnya tersembunyi. Hanya pihak gerejawan saja, ada orang-orang terpenting saja, sifatnya tertutup dan tidak terbuka. Paham ya? Lalu mulai terbuka sampai sekarang. Pertama, digunakan pada perang salib. Mengatasnamakan Tuhan. Produk hipno masuk kepada penduduk,